warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Jadi kalian, ibu mau absen dulu ya sebelum masuk kuliah. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Rina. Kenapa dia? Katanya kata mama dia sakit, Bu. Oh iya, baik. Nanti tolong dikasih surat ya, biar ibu bisa tahu siapa aja yang tidak hadir ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalian ada yang tahu kita masuk MK apa hari ini? Belum, Bu. Jadi kita masuk MK komunikasi data dengan ibu sendiri, yaitu Muharamita. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi data. Di sini ada yang tahu apa itu komunikasi data? Belum, Bu. Jadi komunikasi data itu adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, atau bisa dikatakan dengan proses pengiriman informasi antara satu dengan yang lainnya. Udah paham? Udah, Bu. Jadi kita akan memulai perkuliahan hari ini, yaitu tentang komunikasi data. Ibu akan menjelaskan sedikit arahan dan nanti kemudian kalian akan membuat ringkasan ya. Komunikasi data adalah suatu proses pengiriman informasi antara dua titik menggunakan kode biner, melalui saluran transmisi dan peralatan switch kayak gitu kan. Kalian tahu kan komunikasi antara ibu dengan kalian itu adalah komunikasi antara dua pihak. Itu adalah komunikasi, tapi komunikasi di sini adalah komunikasi data, proses pengiriman informasi melalui komputer kayak gitu, komputer satu dengan komputer yang lainnya. Paham kan anak-anak? Paham, Atau Bu. juga komputer dengan perangkat komputer dengan perangkat lainnya kayak gitu kan. Dan ibu akan menjelaskan juga bentuk-bentuk komunikasi elektronik. Kalian ada yang tahu bentuk-bentuk komunikasi elektronik? Seperti radio, Bu, ya? Bentuk-bentuk betul juga itu. Jadi yang lebih tepatnya itu bentuk-bentuk komunikasi elektronik itu bisa komunikasi suara, bisa komunikasi berita dan gambar, dan juga bisa komunikasi data. Yang kamu jelaskan tadi yaitu komunikasi apa? Yang kamu jelaskan apa tadi kamu bilang? Radio, Bu. Itu adalah komunikasi suara. Dan juga cara melakukan komunikasi elektronik. Yang pertama itu komunikasi suara. Bagaimana caranya? Yaitu bentuk komunikasi yang umum. Beberapa cara yang telah dikembangkan jangkauannya dapat meliputi hampir semua tempat di dunia ini. Beberapa cara melakukan komunikasi yang dikenal secara umum adalah komunikasi radio siaran kan, yang kayak kamu bilang tadi ya kan. Yang kedua yaitu komunikasi radio amatir. Tahu kayak mana komunikasi radio amatir? Belum tahu, Bu. Itu komunikasi radio amatir, yaitu komunikasi antara kayak kita lihat di polisi, ada kok polisi. Ya, saya di sini pakai apa? Transmitter ya. Gitu kan. Yang ketiga itu komunikasi radio panggil, seperti telepon ke private radio panggil, kayak ke bendera tiang-tiang itu ada. Dan yang keempat komunikasi telepon. Kalian udah paham lah komunikasi telepon kan? Yang kedua itu komunikasi berita dan gambar. Kalian tahu komunikasi berita dan gambar? Belum, Bu. Jadi komunikasi berita dan gambar yaitu komunikasi berita dan gambar. Maksudnya kayak kita nonton TV. Disitulah kan kita bisa tahu berita melalui gambar yang ditayangkan. Itu namanya komunikasi berita dan gambar. Habis itu yang ketiga itu komunikasi data. Komunikasi data ada komunikasi umum dan ada juga komunikasi pribadi. Kayak mana itu komunikasi umum? Bisa dengan kata lain public network atau private network. Dan yang selanjutnya ibu akan menjelaskan pengertian komunikasi data, telekomunikasi, dan pengolahan data. Jadi komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data. Itu adalah gabungan ya, kan?
Sedangkan telekomunikasi adalah segala kegiatan yang berhubungan penyaluran informasi dari titik ke titik yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu pengolahan data. Pengolahan data adalah segala kegiatan yang berhubungan untuk pengolahan data itu sendiri. Kemudian adalah penggabungan antara telekomunikasi dan pengolahan data. Itu adalah teknik ini selain disebut dengan komunikasi data, dia disebut dengan teleprocessing atau pengolahan jarak jauh. Kayak kita telepon itu pengolahan jarak jauh. Kita kan bisa telepon ke sana, bisa telepon ke luar negeri bahkan kan. Kalau misalkan itu adalah komunikasi jarak jauh. Dan juga di sini kita akan menjelaskan sistem komunikasi data. Jadi, sistem komunikasi data adalah jaringan fisik dan fungsi yang dapat mengakses komputer untuk mendapatkan fasilitas seperti menjalankan program, mengakses biaya basis data, melakukan komunikasi dengan operator lain. Sedemikian rupa sehingga semua fasilitas berada pada terminalnya walaupun secara fisik berada pada lokasi yang terpisah. Dan yaitu pemikiran dalam komunikasi data. Kalian kan pernah pikir nggak komunikasi data itu apa? Kalian kayak mana sih cara jalannya data? Kayak gitu. Jadi sekarang kita akan bahas pemikiran dalam komunikasi data, yaitu menjalurkan informasi secepat mungkin dengan kesalahan sedikit mungkin. Itu adalah dinamakan dengan komunikasi antara komputer dengan komputer yang lainnya. Dia nggak tahu integrasikan semua jenis komunikasi menjadi satu sistem. Dia nggak berbelit-belit kalau pakai sistem. Dia kan apa yang kita tulis itu yang keluar kayak gitu. Kecuali kalau misalkan manusia kan ngomong kan dia berbelit-belit, tapi kalau komputer kita tulis satu, keluarnya satu juga. Dan jaringan digital terpadu. Jadi sekarang yaitu keuntungan dari komunikasi data. Keuntungan dari komunikasi, kita menggunakan satu komunikasi data, kita bisa mengumpulkan dan mempersiapkan data. Yang kedua, kita bisa mengolah data. Dan yang ketiga, distribusi. Kalian tahu distribusi itu apa? Distribusi adalah dengan adanya saluran transmisi, hasil dapat langsung dikirim kepada pemakai yang memerlukan. Itu yang dinamakan dengan distribusi. Dia setelah misalkan kita upload data kayak gitu, kita lakukan pengolahan data, dia langsung terkirim kepada yang memerlukan kayak gitu kan. Dan yang keempat dan yang selanjutnya itu tujuan komunikasi data. Kan kita tadi udah bahas apa itu komunikasi data, bagaimana jalannya komunikasi data, keuntungan dari kita memakai komunikasi data, contoh-contoh dari komunikasi data. Dan sekarang kita akan kita membahas tujuan apa sih tujuan dari komunikasi data itu. Yaitu yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dia kan bisa mengirim data yang jumlahnya sangat besar, sehingga misalkan kadang-kadang manusia tidak sampai seefisien dan secanggih komputer itu. Itulah ketujuannya. Dan yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan perantaraan pendukung dari jarak jauh seperti remote computer use. Yaitu misalnya kayak remote komputer, kayak remote TV, kita kan bisa menggunakan jarak jauh kayak gitu, cuman tekan satu langsung keluar di satunya kayak gitu kan. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. Dan selanjutnya itu mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai mekanisme sistem komputer. Dan yang selanjutnya, tujuan dari komunikasi data itu mengurangi waktu untuk pengolahan data, mendapatkan data langsung dari sumbernya, mempertinggi kendala, dan mempercepat penyebaran luas informasi. Jadi cukup di sini pertemuan hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Oh ya, Bu, saya ingin tanya tentang ada nggak itu faktor-faktor pertimbangan dalam komunikasi data?
Oh, jadi dia kan ada beberapa faktor untuk dalam pertimbangan dalam komunikasi data itu sendiri. Kalian ada di sini ada selain Widya ada yang tahu apa itu faktor pertimbangan dari komunikasi data? Belum, Bu. Jadi Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu pensinyalan, itu faktor dari pertimbangan. Mungkin karena sinyalnya jelek, jadi datanya agak lebih lambat terkirim, kayak gitu kan. Dan cara transmisinya, media transmisinya harus efisien. Kalau misalkan nggak jelas kan dia nggak mudah juga kekirim. Dan juga cara penomorannya, misalnya penomorannya salah, jadi kan komputer harus mentilik dulu, harus menilai dulu, oh ini layak nomor 1, nomor 2. Kalau salah penomorannya juga salah keluarnya, kayak gitu kan, lambat pertimbangannya. Dan juga cara menyalurkan hubungan. Dan yang terakhir cara menghitung biaya. Itulah faktor pertimbangan yang kita kan juga harus mempertimbangkan kayak mana, kok kita kirim nggak sini lambat nggak ya, karena kan kita perlu misalnya datanya harus cepat, kayak gitu. Paham? Paham, Bu. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya nggak ada, Bu. Jadi boleh kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Ya, Bu. Jadi Ibu minta pertemuan kedepannya kalian harus bisa mereview materi yang Ibu baca. Nanti Ibu kirim filenya ya untuk kalian. Ya, Bu. Jadi kalian harus bisa mereview materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Dan minggu depan kita akan adain kuisnya biar kalian tuh cepat ingat materi-materi apa yang Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Ya, cukup sekian. Dan terima kasih Ibu akhiri. Kalau Ibu ada yang salah Ibu minta maaf ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.